Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang pemberontakan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharia, dan rumah sakit di Sofet. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 1.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang berbeda di Palestina. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dari Kabupaten Nasional untuk kementerian Indonesia para Marti pada Selasa 27 Agustus 2024. Bagian tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 562 jiwa, termasuk 366 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemaritas. Informasi ini bertepatan dengan Hari Nasional untuk Pendidikan Indonesia yang diberikan setiap tahun pada tanggal 29 Agustus. Ada 7 jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita dan 5 tahanan, 25 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan 6
Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan Tribuners, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Fransiskus tidak melewati pintu biasa, melainkan menggunakan alat bantu. Hal ini mengingat bahwa Paus Fransiskus menggunakan kursi roda. Ini dia, Paus Fransiskus sudah dibawa menuju ke area penyambutan. Ada sejumlah pejabat yang akan menyambut Paus Fransiskus. Seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, ada juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Fransiskus mendapatkan handbouquet dari perwakilan anak-anak, yakni ada Marilo Deswicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru Maluku. Ya, kita lihat bersama Paus Fransiskus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas yang menyambutnya tepat di depan yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.600. Sebelum Paus Fransiskus, Tribuners ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Fransiskus yang lain dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini. Ia merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklaf kepausan, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Fransiskus menjadi Paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Lembaga tersebut mengatakan Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat jadi pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan besok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral, kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan acara puncaknya adalah
Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti Misa Akbar ini. Tentu pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Ya, saat ini Paus Fransiskus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan berlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di daerah Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok berlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, saya militer Hamas juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuan di Khan Yunis di daerah Al-Harara di Laut Khan Yunis. Kelompok berlawanan menargetkan pasukan Zionis yang tertimbun di semua rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TWG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan berlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah Tepi Barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis yang ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dan di suatu Israel, seorang prajurit IDF terluka ledak dalam sebuah pangkalan mobil yang menggunakan air. Menurut pasukan pertahanan Israel, penyerang tiba dengan mobil dari Israel dan Palestina. Melawan arah lalu lintas menuju air, kemudian menantang gerakan kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun penyerang Palestina di dalam udara itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan melakukan latih militer dan beberapa Ngirim di mana?
Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharya dan Rumah Sakit Ibn Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali merunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Fransiskus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian ketemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebutkan Daesh menjadi roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bantuan di Han Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Han Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang
Kedatangan Paus Fransiskus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Fransiskus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Han Yunis. Dalam tahap pertamanya menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan. Tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang tentara menyebut Israel tak dapat menghadapi perang pertahanan. Tentara rejim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharia, dan rumah sakit Ibni Safed. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhov, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhov mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang demikian disampaikan pembagian tahanan dari Kapolres Jenderal untuk menghentikan pemuda para martir pada Selasa 23 Agustus 2024. Pembagian tersebut mengatakan bahwa pasukan Israel terus menahan 500
meningkatkan penahanan Gaza yang dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang yang masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengungkap bagi Amerika Serikat untuk kembali berusaha terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 20 Ia juga memerintahkan kepada Presiden Ukraina Masud Pezeshkian agar berhati-hati dengan Rusia. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan aktivitas nuklir jauh di atas batas yang dimiliki dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituntut bekerjasama dengan lembaga pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dilakukan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir Iran melakukan semua pembatasan dilakukan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan senjata nuklir yang lempar saja dong, melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Marim, serangan ini dilakukan di Gada Al-Hassam, milik dari Al-Mayadana dan kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas perbuatan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Han Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Han Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-ballistik
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang tentara menyebut Israel tak dapat menghadapi perang kepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharya, dan rumah sakit Ibn Safed. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, dia mulai beroperasi di tepi barat yang demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan Indonesia antara Marsus pada Selasa 23 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 366 di tempat yang disebut sebagai pemakaman akrab dan lemari. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah Tribuners, usia 18 Paus tahun, Franciscus 5 telah individu tiba dari di wilayah Indonesia 1948 dan akan 6 bersiap untuk pengungsi memulai Palestina dari sejumlah Lebanon. Diketahui agenda. pendudukan telah meningkatkan Bisa penanganan Anda jenazah saksikan sejak Tribuners di layar dimulai kaca agresi bahwa Israel Paus pada 7 Oktober. Franciscus Pernyataan itu tidak menambahkan melewati bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Diproses dengan fermentasi probiotik baik untuk usus. Dapatkan hadiah dari balik tutup botol. Beli sekarang. Yoisi, our choice. Healthy, never taste so good. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan Paus Franciscus pemerintah seperti agar tadi kita lihat ada percaya Menteri Agama, pernyataan tersebut disampaikan ada juga Khamenei lewat sejumlah siaran televisi pemerintah pada ada juga Selasa duta besar 27 Vatikan Agustus. untuk Ia Indonesia. juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru. Paus Franciscus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Franciscus mendapatkan handbuke dari perwakilan anak-anak, yakni ada Mari Laudes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Muru Maluku. Kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni... Ya, kita lihat bersama Paus Franciscus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menyambutnya tepat di depan pintu pesawat. Di Palestina melakukan serangan sebelum Paus Franciscus, Tribuners ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Franciscus yang lain dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini. Ia merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklaf kepausan menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Franciscus menjadi Paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Franciscus memilih nama Franciscus untuk menghormati Santo Franciscus dari Assisi. Santo Franciscus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Paus Franciskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973
Ia diangkat jadi pemimpin provinsi Jesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan esok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral. Kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Acara puncaknya adalah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti Misa Akbar ini. Tentu umat yang mengikuti Misa Akbar tidak sembarangan karena harus mendapat undangan dan juga gelang tiket untuk bisa mengikuti misa. Ya, saat ini Paus Fransiskus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya menargetkan tentara Israel. Tahap kedua adalah tindakan terowongan dengan tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hezbollah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharya dan Rumah Sakit Ibni Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di perang utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina, tidak hanya di jalur Gaza kini selain operasi pembubaran. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dari Palestina. Ada banyak tersebut mengatakan bahwa kedudukan Israel terus berada masuk ke yang disebut sebagai pemakaman akta dan
pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBK dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Udah. Yang ini. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Papua. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Kepala Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia Uskup Piero Pioppo. Adapun kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Fransiskus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah Kedatangan mencapai Paus rekor Fransiskus baru. yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Di Naharia dan rumah sakit Yif di Safed.
Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Franciscus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Franciscus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan kedutaan besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Franciscus akan langsung menuju ke kedutaan besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus nama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka bagi Amerika Serikat terkait program kecerdasan budiaya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar pernyataan tersebut disampaikan lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa. Ia juga memerintahkan kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar bekerja Amerika. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan aktivitas militernya jauh di atas batas dalam sebuah kesepakatan tahun 2014. Kesepakatan itu bertujuan dengan mengembangkan senjata nuklir. Iran juga bekerja sama dengan lembaga pengawas PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang akan digunakan sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian kemudian senjata nuklir yang Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan Gaza terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam, milik dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, di Laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Indonesia yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti BPG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakan rombongan yang
juga mencapai rekor baru. Kalau seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang kemanusiaan. Sementara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharia, dan rumah sakit di Sofet. Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Yarhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Yarhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi dari Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, dia mulai beroperasi di tepi barat yang demikian disampaikan pembagian tangan dari Kabupaten Nasional untuk memberikan kebutuhan para martir pada Selasa 23 Agustus 2024. Bagian tersebut mengatakan bahwa pendidikan Israel terus merahat 552 juta, termasuk 356 di tempat yang sebagai pemakaman angka dan kelemahan. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional yang tahun pada tanggal 23 Agustus. Ada 7 Gaza yang ditahan oleh 9 wanita dan 5 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan 6 pengungsi Palestina dan Lebanon. Diketahui pendidikan telah meningkatkan penahanan di Gaza sejak mulai agresi Israel pada Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait dengan tidaknya orang di bawah dari Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengungkapkan bagi Amerika Serikat terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa. Ia juga memerintahkan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar bersikap tegas. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan aktivitas militernya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk menjadikan hubungan senjata nuklir. Iran juga bekerjasama dengan lembaga pengawas PBB, Badan Energi Atomic Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dilakukan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir Iran telah mengabaikan semua pembahasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian dengan senjata nuklir yang Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan mereka menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Dar al-Hassam, milik dari Al-Mayad dan kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng PDG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya juga terbunuh dan terluka.
Tribuners, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Fransiskus tidak melewati pintu biasa, melainkan menggunakan alat bantu. Hal ini mengingat bahwa Paus Fransiskus menggunakan kursi roda. Ini dia, Paus Fransiskus sudah dibawa menuju ke area penyambutan. Ada sejumlah pejabat yang akan menyambut Paus Fransiskus. Seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, ada juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Fransiskus mendapatkan hand bouquet dari perwakilan anak-anak, yakni ada Mari Laudes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Muru, Maluku. Melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng. Ya, kita lihat bersama Paus Fransiskus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menyambutnya tepat di depan pintu pesawat. Sebelum Paus Fransiskus, Tribuners, ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Fransiskus yang layak dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini. Ia merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklaf kepausan, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Fransiskus menjadi paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat dari pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan esok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral. Kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Acara puncaknya adalah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus
Franciscus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti misa akbar ini. Tentu, umat yang mengikuti misa akbar tidak sembarangan karena harus mendapat undangan dan juga gelang tiket untuk bisa mengikuti misa. Diketahui pendudukan telah meningkatkan Ya, saat ini Paus Franciscus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadi ancaman. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa. Ia juga memberitahukan kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan mobilitas jauh di atas batas dalam sebuah kesepakatan tahun 2012. Kesepakatan itu bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga bersama dengan belajar dengan Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir yakni 98%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan terbuka menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Deir al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadeen, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas penguatan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Deir al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bahan bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi Al-Hassam merupakan perlawanan yang berkesan dari sebelumnya. Dan tentara yang berada di dalamnya dibunuh terbunuh dan berjelas. Ngirim di mana? Baru nggak di sana.
adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Paus Gaza, Franciscus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Puncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Katolik Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Franciscus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan Poso. Pernyataan tersebut disampaikan oleh ia juga memerintahkan kepada Presiden yang baru Presiden sebelumnya barang ini akan ditinggalkan jauh di atas batas jelas sebuah kesepakatan telah diperluas. Kesepakatan itu bertujuan Iran juga bersama dengan lembaga pengawas Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun sejak kesepakatan nuklir itu Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Kedatangan Paus Franciscus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta
tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan selain menggunakan pesawat komersil, Paus Franciscus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Franciscus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan kedutaan besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Franciscus akan langsung menuju ke kedutaan besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus nama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Melawan arah lalu lintas menuju Ariel, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut.
Sementara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharia dan rumah sakit di Sofet. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi dengan Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi tepi barat yang demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Keamanan Nasional untuk Amerika di Gaza para Madrid pada Selasa 23 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 356 di tempat yang disebut sebagai pemakaman Anda dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional Jenazah yang memperingati setiap tahun pada tanggal 25 Agustus. Ada jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita yang berjumlah tahanan, 25 anak di bawah usia 18 tahun, 5 istri dari wilayah Selatan dan 6 pengungsi tahun dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah yang dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang sudah masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui berapa jumlah sebenarnya orang yang bebas dari Israel di Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengganggu bagi Amerika Serikat untuk kembali berusaha terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 1 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Irannya Masoud Pezeshkian agar menghindar senjata nuklir. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklir jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk menjadikan pengembangan senjata nuklir. Iran juga bekerjasama dengan lembaga bernama Badan Penyelidikan Komunikasi Nasional. Barat kemudian dicabut sejumlah sanksi ekonomi kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah menambahkan semua batasan diterapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga 66%, mendekati tingkat kemudian yang senjata nuklir yang
perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 Paus personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan bersiap Rumah untuk Sakit memulai sejumlah Direktur Rumah agenda. Sakit mengungkapkan Bisa Anda saksikan atas Tribuners di layar eskalasi kaca yang bahwa terjadi di Paus Front Utara, Fransiskus tepatnya di perbatasan tidak Israel, melewati Lebanon. pintu Tenaga medis juga biasa, mengeluh sudah berada di melainkan bawah tanah gunakan selama 11 bulan. alat Direktur bantu. Pusat Dan Kesehatan mengingat Galilea, bahwa Paus Mossad Fransiskus Barham, menggunakan memperingatkan bahwa sistem kursi kesehatan roda. terancam tumbang dan gagal menangani Media banyak korban Paus Fransiskus luka. sudah Barham mengaku tak bisa melihat akhir perang. dibawa Pasalnya pihak sudah menuju merawat ke sekitar area 1.700 penyambutan. tentara. Ada Selain itu ada sejumlah pejabat 3.500 yang tentara lain yang dirawat di sana akan karena menyambut berbagai Paus penyakit yang diderita Fransiskus. Seperti di tadi kita Utara. lihat ada Menteri Agama, ada juga sejumlah Pasukan Ada juga pertahanan duta Israel besar memperluas agresinya di Vatikan Palestina. untuk Tidak hanya Indonesia. di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi Paus barat Fransiskus yang menjadi diduduki. paus ketiga Demikian disampaikan yang Lembaga Tahanan datang dan Kampanye ke Nasional Indonesia. untuk memulihkan Ia jenazah tiba para martir pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Terus menahan 552 Saat ini Paus Fransiskus jenazah, termasuk mendapatkan 256 handbuke di tempat yang disebut sebagai dari pemakaman angka perwakilan dan lemari es. anak-anak, Informasi yakni ini ada dirilis Mari Laudes bertepatan Wicaksono dengan Hari Atmojo yang Nasional berusia 6 untuk tahun dari memulihkan Jakarta jenazah yang Pusat, diperingati dan setiap Irfan tahun. Wael Pada tanggal berusia 12 tahun dari 27 Kabupaten Agustus. Buru, Adapun Maluku. jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya. Anda menyaksikan live jauh breaking di news atas bersama batas saya, yang Siska disetujui Mawaski. dalam sebuah Pemimpin tertinggi kesepakatan Gereja tahun Katolik sedunia 2015. sekaligus Kepala Negara Kesepakatan Vatikan, itu Paus bertujuan Fransiskus untuk telah mencegah tiba di Iran Indonesia mengembangkan pada Selasa senjata 3 nuklir. September. Iran juga Pesawat yang dituduh membawa rombongan tidak Paus bekerja Fransiskus sama dengan mendarat di Lembaga Bandara Pengawas Soekarno-Hatta Nuklir PBB, pada pukul Badan 11.26 Energi waktu Atom Indonesia Internasional. Barat. Barat kemudian Sejumlah mencabut pejabat sejumlah menyambut sanksi langsung ekonomi yang kedatangan dari dijatuhkan Paus kepada Iran Fransiskus sebagai di landasan imbalan pacu termasuk pembatasan Menteri Agama program Yakut nuklir. Polil Namun, Komas. sejak kesepakatan Setibanya nuklir di itu tanah runtuh, air, Iran Paus telah Fransiskus mengabaikan semua menerima batasan handbuke yang ditetapkan. bermakna Saat ini Bhinneka Iran Tunggal memperkaya Ika uranium dari hingga dua anak kemudian Indonesia, 60%, yakni mendekati Mari tingkat kemudian Laudes yang Wicaksono dibutuhkan Atmojo untuk senjata nuklir, dan Irfan yakni Wael. 90%. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hasan meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya dikirim terbunuh dan terluka.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas jumlah tentara agama Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang atas nama rakyat Indonesia, tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharia dan rumah sakit Kiev di Safed. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah dalam berada di bawah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Informasi ini dirilis
bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan akan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata fungsi Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium 96%, mendekati tingkat ketersediaan. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Mahir, serangan ini dilakukan di Dar al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menampilkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi informasi dalam breaking news kali ini. Israel dan unit bala bantuannya di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta,
dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 juga umat. mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan tokoh diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru,
Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Pasukan perlawanan di Palestina akan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan? Beliau ini mengundang tata fungsi Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Ini patut menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Sehari setelahnya, kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Ariel. Menurut pasukan pertahanan Pak, awas Pak. Dan Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi,
bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai 400. Salah seorang dokter menyebut Israel dapat menghadapi perang kemanusiaan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharya dan rumah sakit Ibni Sofet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia
menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Holil Komas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, Right. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh untuk dirawat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Dari tribunnews.com, nyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru Pak, awas Pak. Dan Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus. Landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Komas.
Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono-Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk Memulihkan Jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 24 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 22 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah sekitar 45 dan 6 pengungsi Palestina. Diketahui pendidikan telah meningkatkan penanganan jenazah sejak mulai agresi saat pada bulan Oktober. Kenyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang yang masih bertahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang bebas dari Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengganggu bagi Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan dua operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Han Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Han Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. Lima tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau
yang teramat mulia Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun dua penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, Baik. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Maharia dan rumah sakit Ibnu Sofet. Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Trans Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit kita di Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza ini yang mulai beroperasi pengibaran
Demikian disampaikan lembaga tahanan dan kampanye nasional. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbauan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga 90%, mendekati tingkat kemudian dari posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar Mahir, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, dua penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Papua. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena
pandemi COVID, dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa. Tentara rejim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.642 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Baharia dan rumah sakit Ibni Sofet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di perang utara, tepatnya di perbatasan Israel di Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Innova nih apakah sebagai contoh memperingatkan bahwa sistem kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan 6 diketahui pendidikan telah mencapai menambahkan bahwa ratusan orang juga masih tetap berbiasa. Namun tidak diketahui dari jumlah korban. Awas Pak. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengungkap baik di Amerika Serikat
terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dewan Sejarah Indonesia pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar benar-benar. Sebelumnya, Barat menemui Iran meningkatkan aktivitas jauh di atas batas. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBK dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya dilempar peluru dan meledak. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBK ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara. Baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus.
Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yiv di Sofet. Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenith warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun. Mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan itu dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat Taliban melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Rusia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban.
Menurut surat kabar Bahrain, serangan ini dilakukan di Dar al-Hassan. Dikutip dari Al-Madani, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade al-Hassan. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawasni. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Kondisi bus rusak, namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. umat. Melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel.
Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharia dan rumah sakit Gifty Sofet. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus Pasukan II pada pertahanan Israel tahun memperluas agresinya di 1989. Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, Indonesia kini dia dan mulai beroperasi Vatikan di tepi memiliki barat komitmen yang diduduki. sama, Demikian disampaikan memupuk Lembaga Tahanan perdamaian dan dan Kampanye Nasional untuk persaudaraan, memulihkan serta jenazah para menjamin martir pada Selasa kesejahteraan 27 bagi Agustus umat manusia. 2024. Lembaga tersebut Selama 4 mengatakan hari bahwa kunjungan pendudukan Israel beliau terus yang menahan teramat 552 mulia, jenazah, Sri termasuk Paus akan 256 melakukan di pertemuan tempat yang disebut kenegaraan, sebagai pemakaman angka pertemuan dan dengan lemari es. korps Informasi ini diplomatik dirilis dan bertepatan dengan wakil-wakil Hari Nasional masyarakat, untuk memulihkan jenazah pertemuan yang dengan diperingati setiap tokoh tahun lintas pada agama tanggal di 27 Masjid Agustus. Istiqlal, Adapun jenazah yang ditahan serta meliputi 9 Misa wanita, Kudus. 32 tahanan, 55 Saya anak atas di nama bawah rakyat usia Indonesia 18 tahun, 5 menyambut individu hangat dari dan terima wilayah kasih 1948 atas kunjungan yang dan teramat 6 mulia pengungsi Palestina Paus dari Franciscus ke Lebanon. Indonesia. Diketahui pendudukan telah Selamat meningkatkan datang penanganan jenazah sejak yang dimulai teramat mulia agresi Israel Sri pada 7 Paus Oktober. Franciscus ke Pernyataan itu Indonesia. menambahkan bahwa ratusan orang Terima juga kasih. masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Dalam kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Franciscus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Franciscus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Franciscus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Franciscus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Franciscus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Franciscus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Franciscus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Membuat pasukan pendudukan Kedatangan Paus Franciscus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Franciscus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Franciscus justru membuka kaca jendela. Paus Franciscus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Franciscus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Franciscus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Franciscus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Franciscus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Franciscus tidak meminta sambutan yang mewah.
Ya. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai 5.000. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang COVID-19. Tentara rejim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Pada tanggal 27 Agustus, adapun jenazah yang ditahan meliputi 9
wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta misa kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenith warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hasa meledakkan terowongan yang telah dipasang mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang demikian disampaikan lembaga tahanan dari Kabinet Nasional untuk memberikan jenazah para mati pada Selasa 23 Agustus 2024. Lembaga tersebut menerangkan bahwa pendudukan Israel terus merangkak 520 jenazah, termasuk 266 di tempat resmi sebagai pemakaman mereka dan Lebanon. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk jenazah yang memperingati 9 tahun pada tanggal 27 Agustus. Ada jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita dan 2 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%
mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut menjadi contoh, Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berlanjut. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharia dan rumah sakit Ibni Sofet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat bersama saya, Siska pasalnya pihak sudah merawat pemimpin sekitar tertinggi Gereja Katolik 1.700 sedunia tentara. sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar tidak Amerika. Sebelumnya, Barat berpikiran meningkatkan aktivitas nuklir jauh di atas batas bumi dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengembangkan nuklir. Iran juga bekerjasama dengan lembaga pengawasan yaitu Badan Energi Atom Nasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu Iran telah mengabaikan semua pembatasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Holil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya dalam misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hasan, tampak suara seorang pejuang Al-Hasan. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Akan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Gitu. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai 4 Salah seorang dokter menyebut Israel dapat menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh? Sejak Oktober 2023 kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan di Israel terus menahan 592 jenazah, termasuk 426 tempat pengungsian sebagai pemakaman dan informasi rilis bertepatan dengan hari nasional Indonesia yang
pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita yang tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1944 dan anak provinsi Maluku. Diketahui penyelidikan telah meningkatkan penanganan jenazah sejak mulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang sudah masuk ke tahap biasa, namun tidak diketahui terkait dengan banyaknya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengungkapkan Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Han Yunis di daerah Al-Harara di Laut Han Yunis. Kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng gede dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya dibunuh terbunuh dan meninggal. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang menjadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Israel memperluas agresinya di Palestina, tidak hanya di jalur Gaza. Akan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata fungsi Vatikan dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut menjadi contoh. Patut gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk menjaga Iran
batasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan ini telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemungkinan Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Ghadir al-Hassam. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawarski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksonoatmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Iran kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun dua penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat.
baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharia dan rumah sakit Yivni Safed. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel, Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Maksud Pezeshkian agar berhati-hati dengan Amerika. Akan mobil mewah Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan? Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Namun sejak kesepakatan menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan
mengagetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng PBB dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharya dan rumah sakit Ibni Sofet. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam rusak dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Holil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal.
Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta misa kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis, di daerah Al-Harara. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Pak, awas Pak. Belum. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendidikan telah meningkatkan penanganan jenazah sejak mulai agresi Israel pada Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait dengan tidaknya orang itu dari Gaza di Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengucapkan kepada Amerika Serikat terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah negara. Pernyataan tersebut disampaikan lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng GBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela.
Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani wilayah korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya oleh tidak hanya di jalur Gaza kini yang mulai beroperasi di barat. Demikian disampaikan sebagai tangan dari Kampanye Nasional untuk Kementerian Indonesia para Martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Sebagian tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus merahat 552 Indonesia, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk menjaga nuklir. Pasukan pertahanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Gada Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok berlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan bom NR-90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal
pencegat roket. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun dua penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga mengeluh sudah berada di bawah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Kosat Garhom memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumpah dan gagal apabila informasi.
mengaku tak bisa melihat titik terang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh di front utara. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang Pemimpin tertinggi Iran Abu Khamenei mengungkapkan baiknya kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Jokowi masuk ke Indonesia agar bersedia. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan aktivitas jauh di atas batas dalam sebuah kesepakatan tahun 2016. Kesepakatan itu bertujuan untuk Iran menempatkan Iran ada bersama dengan lembaga pengawas ibadah energi alam nasional. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Lingga, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga Jakarta dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Dalam tahap pertamanya menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai selama 4 rekor hari baru. kunjungan Salah seorang dokter beliau menyebut Israel yang tak dapat teramat menghadapi perang mulia berkepanjangan. Sri Paus Tentara akan rezim Zionis yang terluka sejak melakukan Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yifni Safed. Para Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di perang utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Dan terima kasih tenaga medis juga atas mengeluh kunjungan sudah berada di bawah yang tanah teramat selama mulia 11 bulan. Paus Fransiskus Direktur Pusat ke Kesehatan Indonesia. Galilea, Selamat Mossad datang Barhom, memperingatkan yang bahwa teramat sistem mulia kesehatan Sri terancam Paus tumbang dan Fransiskus gagal ke menangani Indonesia. banyak korban luka. Terima Barhom kasih. mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui penduduk mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu
beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang terkait serangan berlawanan membuat pasukan Iran menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Dar al-Hassam. Dihindari Al-Mayadana, kelompok berlawanan melanjutkan reaktif pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembangunan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok berlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Komas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Rumah sakit Yif di Safed. Para Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir terang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memberikan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 592 jenazah, termasuk Indonesia dan 256 Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Pada tanggal 27 Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali merunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Kemudian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir yakni 9. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan
bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan? Beliau ini dengan tata sistematika dan dengan kesederhananya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Terhadap warga Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hasa meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan.
Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024.
Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk Memulihkan Jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel
terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki.
Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang
yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini.
Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari
tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir yakni 90%.
Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yiv di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024.
Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk Memulihkan Jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Yonif yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024.
Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang